Hai teman-teman semua, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Putri Aryani, Christine Lestari Sinaga, Putri Angelita Munti, dan saya sendiri Martin Joseph Silaban akan membawakan materi konsep kepemimpinan operasional. Baik, kami akan memulainya. Yang pertama, pengertian kepemimpinan operasional. Kepemimpinan operasional merupakan kemampuan seorang pemimpin untuk menyelenggarakan atau mengoperasikan suatu lembaga atau organisasi agar mencapai visi, misi, dan tujuan sebagaimana yang telah ditetapkan oleh organisasi. Karakteristik kepemimpinan operasional. Yang pertama, pencipta stabilitas dalam organisasi. Manajer operasional memiliki keahlian dan kemampuan untuk menciptakan infrastruktur yang berfungsi untuk memenuhi kebutuhan semua orang dalam suatu organisasi. Yang kedua, pencipta sistem untuk membuat pekerjaan menjadi lancar. Pemimpin operasional menyukai proses, dan mereka hebat dalam membuat kebijakan, pedoman, dan instruksi untuk memastikan bahwa segala sesuatu yang terjadi dengan cara yang benar. Ketiga, pusat koordinasi semua kegiatan. Setiap anggota tim akan beralih kepada pemimpin operasional untuk bertanya, berdiskusi, dan menyampaikan keluh kesah. Mereka adalah pengumpul informasi dan tahu bagaimana caranya menyelesaikan sesuatu. Yang keempat, penyampai kabar buruk. Mereka seringkali menjadi yang pertama menyadari adanya masalah, karena mereka sangat terlibat dalam operasional keseharian organisasi. Yang kelima, pencipta solusi baru untuk masalah lama. Pemimpin operasional adalah pemecah masalah terbaik karena kemampuan mereka untuk melihat bagaimana berbagai elemen berkontribusi pada keberhasilan atau kegagalan sesuatu. Yang terakhir, sebagai pelengkap pemimpin lainnya. Sosok dengan kepemimpinan operasional biasanya bukan orang yang berdiri di garda terdepan, namun mereka akan menunjukkan kekuatan leadership mereka untuk mendukung sosok pemimpin yang lain. Selanjutnya ada fungsi-fungsi kepemimpinan operasional. Yang pertama, fungsi instruksi. Fungsi ini bersifat komunikasi satu arah. Pemimpin sebagai komunikator merupakan pihak yang menentukan apa, bagaimana, bila mana, dan di mana perintah itu dikerjakan agar keputusan dapat dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, fungsi konsultasi. Konsultasi itu dimaksudkan untuk memperoleh masukan berupa umpan balik atau feedback untuk memperbaiki dan menyempurnakan keputusan-keputusan yang telah ditetapkan dan dilaksanakan. Yang ketiga, ada fungsi partisipasi. Dalam menjalankan fungsi ini, pemimpin berusaha mengaktifkan orang-orang yang dipimpinnya, baik dalam keikutsertaan mengambil keputusan maupun dalam melaksanakannya. Yang keempat, ada fungsi delegasi. Fungsi delegasi dilaksanakan dengan memberikan pelimpahan wewenang, membuat atau menetapkan keputusan, baik melalui persetujuan maupun tanpa persetujuan dari pimpinan. Yang terakhir, ada fungsi pengendalian. Fungsi pengendalian bermaksud bahwa kepemimpinan yang sukses atau efektif mampu mengatur aktivitas anggotanya secara terarah dalam organisasi yang efektif sehingga memungkinkan tercapainya tujuan bersama secara maksimal. Kelebihan dan kekurangan kepemimpinan operasional. Yang pertama, kelebihannya, manajer dengan gaya kepemimpinan operasional dapat ditemui dalam setiap sektor industri. Pasalnya, manajer operasional secara umum adalah orang yang bertanggung jawab untuk mengelola seluruh kegiatan operasional harian yang mungkin mencakup bagian dari produksi barang dan jasa. Tanggung jawab mereka yang lain termasuk pemantauan, perencanaan, kontrol, peningkatan kinerja, dan strategi operasi. Lalu, kekurangannya adalah posisi manajer dengan kepemimpinan operasional kurang cocok ditempatkan dalam organisasi yang berskala kecil, misalnya startup. Perusahaan kecil sering menemukan keberadaan kepemimpinan operasional malah menciptakan dua jalur komunikasi yang ambigu dan membingungkan. Terlebih, jika di dalamnya juga terdapat CEO atau Chief Executive Officer sebagai posisi eksekutif tertinggi dalam perusahaan. Selanjutnya, studi kasus analisis tipe kepemimpinan direktur operasional terhadap kualitas kinerja pegawai PT Adya Tirta Batam atau ATB. Permasalahan, kualitas kinerja setiap pegawai di masing-masing divisi sangat tergantung pada gaya kepemimpinan dari kepala divisi tersebut. Perbedaan gaya kepemimpinan sering menimbulkan kecemburuan antar divisi. Jumlah pegawai di PT ATB berjumlah 597 orang, yang terutama di divisi operasional berjumlah 303 orang, yaitu meliputi
produksi 110 orang, distribusi 60 orang, dan non-revenue water berjumlah 123 orang. Masalah lain dikarenakan juga bocor yang tidak diketahui, sehingga air yang sudah diproduksi tidak mencapai sasaran. Sesuai dengan data terakhir, tingkat kebocoran sekitar 14,54% dan jumlah pelanggan sesuai dengan data terakhir berkisar 275.646 pelanggan di seluruh kota Batam. Selain itu, berdasarkan observasi yang dilakukan di PT ATB, pihak top manajemen perusahaan juga terus untuk melakukan inisiatif atau memberikan motivasi kerja kepada pegawai untuk dapat lebih baik lagi dalam bekerja, dan adanya kesempatan untuk mengembangkan kemampuan dalam bekerja pada masing-masing divisi yang ada di PT Adia Tirta Batam, kantor cabang Water Treatment Plant, dan Muka Kuning Batam. Oleh karena itu, sangat dibutuhkan motivasi yang sangat baik dari level top. Pembahasan. Hasil dari analisis bahwa kepemimpinan dari direktur operasional memiliki karakter kepemimpinan yang partisipasif dengan selalu memperhatikan kepada bawahannya untuk melakukan inisiatif dan inovatif dalam bekerja demi kemajuan perusahaan. Pejabat di bawah direktur operasional juga diberikan kebebasan untuk menyampaikan saran, pendapat, ataupun kritik yang tujuannya bersama-sama untuk kemajuan agar lebih baik lagi. Kepemimpinan seperti ini sangat pantas untuk diterapkan di perusahaan, di mana pemimpin secara bebas memberikan wewenang dan tugas kepada bawahannya sesuai dengan jabatan tertentu di perusahaan. Kepemimpinan direktur juga sangat bagus dengan berusaha mengutamakan kerjasama dan kerja tim dalam setiap pekerjaan ataupun proyek dari perusahaan. Hal ini tentunya membawa pengaruh yang sangat positif untuk pegawai dalam bekerja. Bahwa pendapat dari beberapa pegawai juga sama dengan pendapat yang diungkapkan oleh peneliti, sehingga direktur sangat cocok dengan tipe kepemimpinan demokrasi yang digunakan di perusahaan PT Adia Tirta Batam. Perusahaan sangat cocok dengan tipe ini, sehingga kemajuan perusahaan memperoleh lebih maksimal sesuai dengan tujuan, visi, dan misi dari perusahaan PT Adia Tirta Batam. Dari tipe kepemimpinan yang digunakan oleh direktur lepas dari kepribadian dari direktur operasional ATB, yang lebih mempunyai sifat ramah dan juga responsif terhadap permasalahan yang sedang dihadapi oleh perusahaan yang dipimpinnya. Jul Khairi selaku Direktur Operasional PT Adia Tirta Batam memiliki latar belakang yang kuat di bidang operasional dan pengembangan bisnis dalam sektor utilitas. Sejak bergabung dengan Sumcrop Group di tahun 1998, beliau sudah menangani di berbagai bidang teknis dan komersil di Sumcrop di bidang mengenai energi dan air pada hub petrokimia Singapura di Pulau Jarang. Beliau juga bekerja di Departemen Pengembangan Bisnis Sumcrop dan merupakan bagian dari tim yang bertanggung jawab untuk mengevaluasi dan mengamankan proyek-proyek baru di bidang energi, air, dan limbah. Kesimpulan, kepemimpinan operasional berkaitan dengan kemampuan menjabarkan visi dan misi ke dalam kegiatan operasional pada organisasi yang dipimpinnya. Pemimpin operasional harus mampu melakukan komunikasi dua arah secara strategis, emosional, dan taktis. Kepemimpinan operasional ini bersifat pengawalan atau kebijakan yang diambil pemimpin atau organisasi. Pola komunikasi kepemimpinan operasional yaitu sikap dengan bawahannya berlangsung dengan baik, di mana pemimpin menganggap bawahannya sebagai rekan kerja atau kolega. Demikian materi yang dapat kami sampaikan pada kali ini. Jika ada kekurangan atau kesalahan kami mohon dimaafkan. Sekian dan terima kasih.